Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Ustaz Zaidin dalam mata pelajaran IPS tema 2, subtema 2 dengan materi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa mampu mengenal jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang dikelola secara sendiri maupun dikelola secara kelompok. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi artinya usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun contoh kegiatan ekonomi antara lain, pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi artinya kegiatan manusia yang memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi artinya kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau diusahakan sendiri biasanya memiliki modal terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan antara lain, pertama, usaha pertanian. Yang kedua, usaha industri kecil seperti usaha kerajinan anyaman, tembikar, atau industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha perdagangan. Yang keempat, usaha jasa. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok artinya usaha ekonomi yang dikelola oleh lebih dari 2 orang dengan sistem bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain, pertama, firma. Firma artinya perusahaan yang didirikan oleh 2 orang. Yang kedua, CV atau persekutuan komanditer. Artinya perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Artinya perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham artinya surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Setiap saham memiliki nilai nominal. Nilai nominal artinya nilai yang tercantum dalam saham. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen. Dividen artinya laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Artinya perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Contoh BUMN antara lain perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima, perusahaan daerah. Artinya perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang keenam, koperasi. Artinya usaha bersama dalam bidang ekonomi yang didasarkan pada asas kekeluargaan.
Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Demikian mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan atau materi yang belum mengerti, boleh ditanyakan lewat Google Classroom atau grup WhatsApp. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.